semuanya, saya Dinda Nurhaliza Siregar. Selamat datang di video kedua untuk tugas midterm project struktur data dan algoritma. Jika pada video pertama kita sudah melakukan dekomposisi masalah, kali ini saya akan menjelaskan desain aplikasi atau rancangan teknis dari modul yang saya kembangkan, yaitu menu kategori indeks menggunakan struktur data hashmap manual. Mari kita perhatikan rancangan diagram kelas di layar. Di sini saya membangun kelas utama bernama menu kategori indeks. Sesuai aturan tugas, saya tidak menggunakan library bawaan Java, melainkan mendesainnya dari nol. Komponen intinya adalah inner class bernama entry. Objek entry inilah yang memegang 3 komponen penting, yaitu kunci atau key berupa kategori menu, nilai atau value berupa objek menu item, dan satu petunjuk bernama next. Hubungan antara modul saya, yaitu menu kategori indeks, dan kelas menu item adalah agregasi, di mana modul saya berfungsi sebagai wadah untuk menampung banyak item menu yang digunakan bersama oleh anggota kelompok kami. Garis panah yang ada di sini menunjukkan hubungan agregasi antara indeks dan menu item. Sekarang bagaimana data tersebut disimpan secara fisik di memori? Saya merancang sebuah array of buckets dengan kapasitas awal sebanyak 16 kotak. Inti dari efisiensi hashmap ada pada fungsi hashnya. Setiap nama kategori menu akan dihitung kode hashnya, kemudian dimodulo dengan panjang array untuk mendapatkan indeks yang tepat. Namun, dalam dunia nyata sering terjadi kolision atau tabrakan data, di mana dua kategori berbeda menghasilkan indeks yang sama. Untuk mengatasinya, saya menerapkan mekanisme chaining. Jika dua kategori memiliki indeks yang sama, data baru tidak akan menimpa data lama, melainkan akan disambungkan ke belakang menggunakan pointer next yang tadi ada di objek entry. Ini menjamin integritas data sistem restoran kami. Seperti yang Anda lihat di indeks 7, kategori minuman dan dessert berada di kotak yang sama, namun mereka saling terhubung melalui pointer next. Dengan desain ini, tidak akan ada data yang tertimpa atau hilang. Tanda panah next yang menghubungkan satu data ke data berikutnya. Untuk bagian menjalankan modul ini, saya merancang 3 logika operasi utama. Bisa kalian lihat, di sini ada metode put, yaitu menghitung hash, mencari slot bucket, dan melakukan penambahan di akhir rantai jika kunci belum ada. Logikanya adalah mencari apakah kunci sudah ada. Jika ada, nilai diperbarui. Jika tidak, saya membuat entry baru dan meletakkannya di posisi paling depan atau belakang rantai. Yang kedua, metode get, yaitu melompat ke indeks spesifik dan melakukan transversal pada rantai untuk mengambil objek menu item. Ini adalah keunggulan hashmap. Sistem tidak perlu mencari dari awal array, melainkan langsung melompat ke indeks hasil hash, lalu menyisir rantai kecil di dalamnya untuk mengambil data menu item. Dan yang terakhir, yang ketiga, metode remove, menghapus entry dan menghubungkan kembali pointer prev.next ke current.next untuk menjaga rantai. Ini adalah bagian yang cukup teknis. Saya harus memastikan saat sebuah kategori dihapus, rantai di belakangnya harus disambungkan kembali ke elemen sebelumnya agar data tidak hilang di memori. Selanjutnya, mengenai organisasi kode, saya menerapkan prinsip independence within collaboration. Modul saya berada di paket personal dalam file Dinda Siregar agar mandiri dan mudah diuji. Namun, saya tetap menggunakan kelas entitas menu item dari paket share milik kelompok. Struktur folder ini memudahkan proses penggabungan kode nantinya melalui GitHub tanpa mengganggu pekerjaan teman anggota kelompok yang lain.
Demikian penjelasan desain aplikasi saya. Rancangan ini sudah matang dan siap untuk saya implementasikan ke dalam kode program yang akan saya tunjukkan di video berikutnya melalui sesi live coding. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video ketiga untuk sesi live coding.